Halo guys, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan gua Indra di channel Mini Family. Oke teman-teman, di video sebelumnya gua udah ngebahas tentang terapi, apa aja sih yang harus dilakuin untuk orang-orang autoimun, khususnya ankylosing spondylitis ya. Dari berjemur, diet keto, saring makanan, apa aja. Jadi selain terapi dari luar gitu, luar tubuh gitu ya, kayak berjemur tadi gitu ya, kita juga harus dari dalam tubuh juga, dari makanan itu. Jadi makanan itu ya harus kita jaga gitu ya, dan itu bener kok. Jangan dengar kata orang makan apa aja masih bisa nikmati, tapi itu terserah, balik lagi ke kalian masing-masing ya. Saya di sini gue cuman sharing pengalaman pribadi gua, pengalaman nyata, bukan dari katanya tapi yang gua alami sendiri, karena gua sendiri juga pengidap ankylosing spondylitis autoimun, dan gua udah jalanin itu semua. Dari gua nggak bisa apa-apa, bener-bener gua stuck banget, gua cuman tidur makan tidur gitu doang, dari parah deh gitu deh kesannya. Jadi hidup iya tapi mati enggak gitu ibaratnya ya. Tapi akhirnya bisa aktivitas lagi perlahan, meskipun perlahan-lahan, tapi itu jadi yang gue jalanin gitu ya guys ya. Terus untuk ankylosing spondylitis sebenarnya ada cara pengobatan lainnya guys. Cuman cara pengobatan lainnya itu biayanya lumayan tinggi ya. Ini waktu itu dokter pernah nyaranin gue untuk suntik nih guys, suntik. Tapi gue memang belum sampai situ suntik karena biayanya tinggi gitu. Karena terus kan gue juga kerja sekarang, kan penghasilannya untuk membeli obat suntik itu kerasanya sih masih lumayan berat ya buat gue gitu sekarang ini. Karena gue masih perlahan-lahan untuk beraktivitas lagi gitu sekarang. Jadi ada saat suntikan, gue lupa namanya suntik apa waktu itu dokter pernah bilang, tapi itu bertahap suntik. Jadi suntik di bagian tulang belakang kita, suntik obat gitu. Nah, dulu sih dokter pernah bilang biayanya itu sekitar 12.500.000 guys ya. 12.500.000 itu, tapi gue nggak nanya detailnya seperti apa 12.500.000 itu seperti apa gitu. Memang gue karena gue pikir gue nggak sanggup udah, jadi gue nggak nanya lebih detail ceritanya guys. Cuman memang waktu berbeda dokter lagi kan yang gue udah pernah cerita sebelumnya, gue udah ke beberapa dokter berbeda-beda gitu ya. Meskipun sama dokter-dokternya ya, nggak dokter hematologi, ortopedi ya, dokter saraf, di antara tiga ini gitu. Nah cerita ke dokter beda lagi. Nah dokter yang berbeda ini di rumah sakit lain yang berbeda juga, dia menyarankan untuk suntik juga. Nah metode suntiknya dia jelasin metode suntiknya. Jadi tahap pertama itu 6 kali suntik, seminggu sekali. Jadi minggu ini, misal contoh minggu ini suntik jebret, nanti pas hari sebelum mau suntik itu kita harus ambil darah untuk mengecek peradangan. Itu ngeceknya hanya LED aja, peradangan. Jadi harus maksudnya ibaratnya dokter harus mengontrol tingkat radang kita ada perubahan nggak, penurunan nggak gitu. Karena kan autoimun itu kan, yang ankylosing spondylitis ini tingkat peradangan tinggi sekali gitu, sangat tinggi, benar-benar tinggi. Makanya jadi yang kita rasain tuh sakitnya luar biasa gitu guys ya. Nah terus, dan begitu terus seminggu sekali suntik, terus ambil darah lagi, suntik ambil darah lagi selama 6 kali berturut-turut. Nah ntar kalau misalnya sudah ada perubahan, nanti baru mulai dikurangin, jadi 2 minggu sekali, selama beberapa kali. Dan itu sekali suntik gue nggak tahu biaya berapa. Gue tanya, memang dokternya juga kurang tahu kalau untuk soal biaya gitu. Jadi yang tahu hanya pihak rumah sakit. Jadi cuman gue nggak nanya lagi ke pihak rumah sakit itu berapa biayanya kira-kira gitu ya. Jadi mungkin cuman kalau perkiraan gue untuk sekali suntik itu bisa memakan biaya kurang lebih 600-700 ribu, mungkin sekitar segitu ya guys ya. Sekitar ini, gue bisa salah, bisa mungkin kurang lebih tepat, nggak tahu juga. Gue perkiraan aja karena gue baca artikel harga obatnya kira-kira berapa, kalau rumah sakit jadinya berapa gitu ya kan. Karena beda rumah sakit, beda daerah, beda lagi harga biayanya gitu.
Itu kira-kira segitu. Itu kalau bagi yang mungkin kalau kalian punya duit lebih atau apa, boleh mungkin bisa sharing ke dokter. Harus sharing lagi tetap ya, itu tergantung kondisi, fase, tingkat sakitnya teman-teman tuh sampai mana gitu, setinggi apa gitu. Jadi kita belum tentu sama, meskipun judulnya sama, ankylosing spondylitis, kita sama-sama punya pengidap ankylosing spondylitis, tapi tingkatan kita pasti ada perbedaan gitu. Dan karena faktor usia juga mempengaruhi gitu ya. Nah itu yang gue tahu, itu kalau untuk suntik itu bisa bertahan aktivitas itu bisa kalau dokter bilang tuh 1 tahun sampai 2 tahun gitu, 1 sampai 2 tahun. Jadi setelah udah melewati fase suntik itu, udah tuh kita nggak usah minum obat, nggak usah apa, udah enak segala macem gitu. Nah tapi ntar udah fasenya udah nyampe waktunya, ya kita harus gitu lagi, suntik lagi kayak gitu dan terus begitu. Karena memang autoimun belum ada obatnya ya guys ya, belum ada obatnya. Jadi kita harus ya bisa dibilang bergantung sama obat lah seumur hidup gitu, sampai masa kontrak di dunia kita habis gitu ibaratnya. Nah cuman ya kalau terus apa lagi untuk ankylosing untuk autoimun ya guys ya, untuk autoimun BPJS itu menanggung ya guys ya. Kalau kalian di sana bingung mau berobat, kan biayanya mahal ya, termasuk mahal, gua akuin itu mahal. Itu kan gue sendiri tuh pakai BPJS gitu. Ketika setiap ada pemeriksaan apa-apa itu kan ada biayanya apa berapa itu. Gue lihat wah biayanya lumayan luar biasa mahal. Dari ronsen aja udah ketahuan, ambil darah itu gue ngalamin banget dulu. Seminggu pernah sampai 2 kali ambil darah untuk ngecek apa-apa gitu. Terus minggu depan ambil darah lagi. Jadi agak sering ambil darah, ronsen beberapa kali. Terus MRI, terus dokter spesialis, bukan dokter ini ya, dokter yang udah ini pasti biayanya udah lebih lumayan lah, sekali ngobrol doang konsultasi gitu kan. Nah BPJS itu menanggung guys. Jadi kalian gak usah takut, kalian berobat aja itu ditanggung full. Tapi ingat BPJS ya, kalau menggunakan BPJS ya gitu harus sabar-sabar, karena yang berobat itu kan banyak gitu ya. Gak bisa kita juga harus menuntut cepet loh, dok saya harus ini dong, langsung di MRI dong atau apa, saya sakit udah lama begini. Nggak bisa. Jadi ada prosedur, ada tahapan-tahapannya, udah ikutin aja gitu. Percayakan saja sama dokter yang menangani kita gitu. Jangan kita merasa lebih pintar daripada dokter menyarankan ini loh, A, B, C, tahapannya udah dikasih tahu seperti ini ya, begini. Tapi kita punya persepsi lebih pintar gitu ya. Oh masa sih nggak mungkin begini. Jangan kalau bisa teman-teman. Jadi pengalaman pribadi gua, apa yang tahapan yang udah gua lakuin semuanya begitu, yang dokter berikan itu semuanya tepat kalau kita benar-benar jalaninnya gitu ya guys ya. Ingat, autoimun jangan menunggu terlalu lama, karena penyakit kronik dia semakin lama dia kan menahun lama, makin ngedrop. Kalau kalian terus ulur waktu dengan persepsi seperti ini jadi kalian nggak ikutin segala macem, kalian sendiri yang rugi gitu. Ini pengalaman pribadi gue sendiri. Jadi cuman sekarang gue udah nggak ke dokter ya guys ya, gue udah nggak ke dokter. Sekarang gue cuman konsumsi tadi obat itu aja tuh, obat apa namanya, ibuprofen sama metil ini ya, yang gue udah pernah kasih lihat di video sebelumnya kayak gini. Dan ini banyak dijual di apotek terdekat, toko obat juga jual gitu ya. Gue ya udah beli ini aja. Juga sekarang gue lagi pandemi corona, gue udah nggak ke dokter lagi, ke rumah sakit lagi lah. Mereka mungkin tenaga kesehatan udah setengah mati lah ya ngurusin merawat orang-orang yang inilah ya. Jadi ya udah gue terus inget lah teman-teman ya, orang-orang autoimun apapun itu tubuhnya rentan tertular virus, mau itu batuk, TBC gitu ya, flu. Jadi kalau bisa kita harus agak jaga jarak kalau ada orang flu atau batuk gitu kalau bisa, karena kita akan mudah tertular. Sembuhnya lebih agak lambat, lebih lelet gitu, karena imun kita kacau imun kita nggak jelas gitu.
ini yang ini mau nyembuhin yang mana gitu loh. Jadi lagi kacau ceritanya guys. Jadi ingat, kita agak rentan gitu. Jadi kita kalau keluar juga ya pakai masker lah, kita ikutin protokol kesehatan yang udah dikasih tahu pemerintah, itu yang terbaik buat kita. Terus apalagi kalau misalnya kalau teman-teman ada yang udah minum konsumsi obat kayak gini-gini nih, ini buat kayak bisa dibilang penekan imun juga gitu ya. Nah ini harus hati-hati lagi, lebih hati-hati lagi, lebih rentan lagi gitu. Jadi kita jangan terlalu jangan terlalu inilah ya, pokoknya ya virus apapun kok, nggak harus corona aja, semua virus berbahaya gitu ya. Mau TBC, mau flu, itu ya sama-sama berbahaya juga kok kalau kita remehin ya. Semua penyakit itu berbahaya, semua fatal, bisa fatal, termasuk autoimun juga bisa fatal juga, bisa metong langsung ya bisa juga gitu, tergantung ya. Makanya jadi jangan diremehkan. Kalau kalian ada ngalamin autoimun ya jangan terlalu didiemin juga, cari solusi lah gitu. Makanya di sini gue sharing, gue berbagi cerita aja, pengalaman nyata aja, biar kalian ada gambaran loh. Oh di luar sana ini ada loh orang salah satu kayak gue nih, gue cerita nih dengan lewat media ini, kalian bisa ngeliat gitu ya. Ternyata ada yang kondisi seperti ini, ada yang mirip sama gue gini, oh gini. Nah jadi kalian lebih ada pencerahan ya, ada petunjuk lah, entah itu solusi ya kita nggak tahu lah ya gitu. Tapi paling nggak bisa sedikit kasih ketenangan buat temen-temen ya. Oh ya, di video sebelumnya kan gue bilang gue mau cerita tentang apa sih yang diserang untuk sebagian besar orang yang pengidap autoimun gitu ya. Tapi karena gue lupa, gue mau cerita dulu soal yang ini, untuk yang suntik itu tadi ya. Gue pikir itu penting gue bahas dulu, dan jadi itu gue bahas nanti di video gue yang berikut ya guys ya. Oke, kalau kalian ada pertanyaan atau ada cerita pengalaman pribadi, silakan kalian tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa klik like kalau kalian suka videonya, dan jangan lupa klik subscribe agar channel Mini Family bisa terus berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel Mini Family. Oke guys, pamit undur diri, see you next video, bye bye. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게.